Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Semuanya, aku minta maaf untukmu. Pada saat ini, Raja Naga Emas hanya merasakan sakit perut yang hebat di dadanya, lututnya tiba-tiba tertekuk di tanah yang sunyi, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke kekosongan tak berujung di raksasa emas itu, menara. Ini semua adalah orang kepercayaan yang mengikutinya sampai mati, dan mereka sudah menjadi saudara. Namun, pada tahun-tahun ketika dia menghilang, dia dimusnahkan oleh Raja Naga Perak, yang membuat Raja Naga Emas merasa sangat bersalah. Oke, berhenti bicara omong kosong, saatnya mengirimmu ke jalanmu. Keluarga naga memilikiku, kakak, kamu dapat yakin. Pada saat berikutnya, cahaya energi yang menyilaukan melintas di telapak Raja Naga Perak, yang penuh dengan elemen. Kekuatannya mencengangkan. Bingung, ditambah dengan kekuatan yang terbatas, tekanan pada tubuh Raja Naga Emas meningkat pesat, dan ancaman kematian memenuhi sisinya, tetapi mata emas yang terakhir bersinar dengan kegilaan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Raja Naga Perak menyakiti keluarga naga. Seluruh kekosongan dunia tiba-tiba meledak menjadi riak emas yang mempesona, dan di bawah kekuatan riak itu, bahkan kekosongan ini sedikit bergetar. Tuan, tidak. Tepat ketika Raja Naga Perak mengira kemenangan ada di tangannya dan Raja Naga Emas mencoba memecahkan jaring, raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya di atas menara emas melonjak keluar dari tulang yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan untuk waktu yang lama. Gulu, ini. Dengan seruan ini, darah yang sudah mendidih di tubuh Raja Naga Emas tiba-tiba mengeluarkan setrum. Saya melihat bahwa dalam kekosongan menara raksasa emas, topeng emas besar tiba-tiba menyembur keluar, dan segera mengumpulkan mayat dan tulang yang berserakan, bergerak cepat, dan menembak ke arah Raja Naga Emas. Di atas topeng emas, itu penuh dengan tekanan naga yang tak ada habisnya, dan itu juga mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan agung, yang membuat mata Raja Naga Perak sedikit berkerut, dan mencium bau gelombang yang bergerak darinya. Artefak yang telah lama hilang di antara klan naga, naga surgawi peringkat ke-7 mengguncang kerudung ilahi di dunia manusia. Melihat kerangka, tulang yang patah, di bawah pengawasan beberapa orang, sedikit dalam cahaya digabungkan di bawah kain kafan, dua sosok yang sedikit ilusi telah benar-benar melarikan diri dari kekosongan menara raksasa emas, tetapi ekspresi Raja Naga Perak penuh dengan keheranan. Suara gemuruh muncul, dan kemudian kerangka naga yang patah ini langsung disambung menjadi dua sosok yang utuh. Darah naga pada kedua sosok itu membuat sudut mata Raja Naga Perak galak melompat ke atas. Keduanya, Raja Naga Perak tidak asing bagi mereka, karena kejatuhan mereka adalah karena tangan mereka sendiri. Klan naga tertinggi, Long Hao. Pemimpin tentara lapis baja naga suci, Long Yuan. Tapi, mereka tidak ditangkap sendiri. Untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga di Menara Emas, apakah mereka benar-benar hancur? Kenapa sekarang hidup kembali? Gelombang keheranan dan keraguan terus memenuhi pikiran Raja Naga Perak. Dan di belakang mereka berdua, ada tumpukan tulang belulang dan tulang belulang yang tidak bisa disambung menjadi satu. Fluktuasi yang penuh dengan mereka sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan daripada fluktuasi pada mereka berdua. Long Hao, Long Yuan. Melihat dua sosok yang tiba-tiba hidup kembali dari Menara Emas, Raja Naga Emas merasakan air mata lama. Raja Naga, kamu akhirnya kembali. Tapi aku tidak mampu membeli hadiah sebesar ini. Keduanya saling memandang dan buru-buru mengangkat Raja Naga Emas, tetapi ada kesungguhan di wajah mereka, seolah-olah ada adalah sesuatu yang tak terkatakan. Apa yang terjadi di sini? Setelah memastikan identitas keduanya, Raja Naga Emas juga buru-buru bertanya. Lagi pula, pemandangan di depannya benar-benar terlalu mengejutkan. Raja Naga Perak mengetahui keberadaan dua benda suci di makam naga dari buku-buku kuno klan naga, dan mencoba meyakinkan kami untuk bergabung dengan bawahannya tetapi tidak berhasil, jadi dia diam-diam menangkap kami bertiga dan menggunakan tubuh naga kita bertiga sebagai bayangan. Dengan paksa membangun lorong kosong di Menara Emas dan puncak menara, dan kemudian menggunakan kekuatan sumber kita untuk menahan erosi kekuatan dunia terlarang surga dan bumi, untuk memecahkan salah satu kotak batu giok dan mencoba mengumpulkan dua relik suci. Tapi aku mengumpulkan naga. Ketika itu adalah kehendak para dewa, Raja Naga Perak disiksa oleh kekuatan semacam itu, dan hampir mati karena serangan balik,
jantung dan tubuhnya hancur, dan jejak kehendak Dewa Naga yang meluap semuanya diserap oleh gadis berambut ungu. Petik 2. Setelah Raja Naga Perak terluka, dia melarikan diri jauh ke sini, tapi Long King hancur total untuk melindungi kita berdua. Ini adalah tubuh kental dari tubuh terakhirnya, yang disebut Yuan Huan Kel. Ketika krisis datang, itu luar biasa. Ini Long King, dengan kekuatan artefak dan hidupnya sendiri, untuk melindungi saya dan sumber kekuatan terakhir lainnya. Baru saja Anda mencoba menyerang Menara Emas, gelombang benar-benar membangkitkan kekuatan artefak, dan kami terlahir kembali karena ini. Kalimat, kedua pembangkit tenaga naga juga merasakan ledakan rasa bersalah, dan mendorong lunas dengan cahaya redup dan topeng suci dengan aura kuno dari tumpukan mayat ke depan Raja Naga Emas. Petik 2. Petik 2. Raja Naga Emas melihat kedua benda ini, dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Kekuatan Dewa Naga tidak membuatmu jatuh, itu benar-benar takdir. Aku hanya tidak menyangka bahwa artefak naga ini benar-benar akan berada di tangan Long King. Ini benar-benar salah perhitungan. Melihat keduanya orang-orang muncul di depannya lagi, Raja Naga Perak sedikit banyak terkejut. Pada tahun-tahun ketika Raja Naga Emas pergi, Raja Naga Perak diam-diam membasmi kekuatan faksi Raja Naga Emas. Awalnya hanya untuk duduk di posisi penguasa klan naga, tetapi sejak mengetahui kekuatan Dewa Naga di makam naga, orang ini memiliki keinginan untuk kekuatan Dewa Naga, hampir gila. Diam-diam tangkap orang-orang kuat di bawah Raja Naga Emas, gunakan tubuh naga mereka secara paksa untuk mengisi kekosongan dunia terlarang Menara Emas, dan bantu diri mereka sendiri mendapatkan kekuatan Dewa Naga. Dan dunia terlarang surga dan bumi di Menara Raksasa Emas kosong dari zaman kuno hingga sekarang, semua yang terkontaminasi akan dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa Raja Naga Perak pada waktu itu, kekuatan masih pada tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan belum menyentuh ambang puncak, jadi ketika dia naik ke puncak dari Menara Emas, ia menerima kehendak Dewa Naga di kotak batu giok, tubuh naga itu langsung menguap oleh kekuatan kehendak Dewa Naganya. Pada saat itu, gadis berambut ungu juga hadir, dan kekuatan di tubuh gadis itu tiba-tiba menarik kehendak Dewa Naga. Setelah beberapa kali lemparan yang aneh, beberapa kehendak Dewa Naga yang meluap sepenuhnya diserap olehnya. Sejak itu, Raja Naga Perak juga mengetahui bahwa hal-hal di atas Menara Raksasa Emas ini luar biasa, dan saya khawatir hanya kekuatan mencapai puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang memenuhi syarat untuk disentuh. Jadi setelah Raja Naga Emas kembali ke keluarga naga, dia membuat konspirasi, langkah demi langkah. Memaksa Raja Naga Emas untuk masuk ke sini, ketika yang terakhir mencoba untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, sepenuhnya melenyapkan Raja Naga Emas, mengumpulkan kekuatan Raja Naga Emas, dan biarkan kekuatannya benar-benar menembus puncak peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat itu, dengan mengorbankan nyawa keturunan yang dipilih oleh para Dewa Naga, dia membantu dirinya sendiri untuk mengumpulkan dan melahap barang-barang dari dua Dewa Naga. Di puncak reinkarnasi 9 kali lipat, dengan dua Dewa Naga, diri pada saat itu sudah cukup untuk benar-benar memengaruhi dewa yang bertarung. Setelah itu, seluruh dunia akan merangkak di bawah kakinya sendiri. Sampai saat itu, pusat dunia manusia, ras alien, keduanya hanyalah badut lompat yang tidak bisa membuat ombak. Sekarang masalahnya sudah jelas, maka saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Raja Naga Emas tampak serius, dan setelah beberapa saat, dia menekan amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya, meludahkan seteguk keruh, udara, dan segera mengulurkan tangan untuk memegang lunas dan senjata ilahi. Di tangan, sedikit penyerapan, mengendalikan dua kekuatan agung, niat membunuh melonjak di matanya, perlahan-lahan memperhatikan Raja Naga Perak di sampingnya. Orang ini sangat berdosa, dan dia harus mati hari ini. Ini benar-benar orang tua yang melelahkan. Merasakan berkah dari lunas lawan dan kekuatan artefak, kekuatan bertarung Raja Naga Emas saat ini sudah cukup untuk melawan dirinya sendiri. Tetapi Raja Naga Perak tersenyum sedikit pada ini, seolah-olah semuanya benar terkendali. Tengah. Meskipun kemunculan kedua orang ini menyebabkan beberapa liku-liku dalam rencananya, liku-liku ini tidak dapat mempengaruhi hasil pertempuran ini sama sekali. Ini adalah pertempuran yang mustahil untuk kalah. Ini adalah pertempuran terakhir. Raja Naga Emas memandang Raja Naga Perak di kejauhan, mengangguk sedikit, dan secara alami tahu bahwa konfrontasi antara keduanya sudah cukup untuk mengguncang dunia. Begitu suara itu jatuh,
mata emas itu sedikit tertutup, dan pada saat dia menutup matanya, lautan emas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ribuan kaki lautan emas benar-benar memenuhi seluruh ruang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang melampaui langit dan bumi meresapi seluruh lautan. Tetapi bahkan dalam pemandangan yang begitu indah, menara emas di sampingnya tidak terkikis sama sekali. Pada saat lautan emas bergelombang, tubuh Raja Naga Emas berubah menjadi naga emas dominan yang bercokol di dalamnya. Sisik naga di sekujur tubuhnya berkedip, dan aura mendominasi yang membenci semua makhluk hidup meresap. Pemaksaan dilakukan Long Hao dan keduanya menyembah dia. Ayo lakukan, sekarang, ini satu-satunya cara. Melihat formasi Raja Naga Emas, Long Hao saling memandang, dan segera kekuatan besar reinkarnasi keluar dari tubuhnya. Pada saat kedua orang itu melambaikan kekuatan mereka, pikiran mereka melonjak, dan mereka sepertinya mengirim pesan jiwa yang samar kepada Raja Naga Emas, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Long Hao dan mereka berdua, mereka benar-benar menggemakan kekuatan kekosongan di menara raksasa emas, seolah-olah mereka memobilisasi kekuatan kuno di menara raksasa. Kekuatan elemental Sein, Suolongtai. Di hadapan serangan kejam dari Raja Naga Emas, Raja Naga Perak juga menembak tanpa ampun. Cahaya perak yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan raungan naga yang renyah bergema, mengguncang energi yang tak terhitung jumlahnya di lautan emas. Dan di atas lautan emas, ada platform cahaya perak yang hanya berukuran beberapa puluh meter menjulang. Di platform ringan, naga perak kecil dan halus bercokol, dan kecemerlangan perak yang menyilaukan mengandung semacam kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit hancur, dan bahkan samudra emas besar dikejutkan olehnya, mendidih dengan hebat. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu masih merasa benar sendiri. Merasakan Suolongtai di atas Wang Yang yang mengandung kekuatan elemen tanpa akhir, Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Dia secara alami tahu bahwa bahkan jika dia diberkati dengan artefak dan lunas sekarang, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang dipersiapkan dengan baik dari Raja Naga Perak. Lagi pula, lunas ini tidak cocok untuknya. Selain itu, efek artefak adalah untuk memelihara dan melindungi kehidupan, dan kekuatan tempur tidak perlu disebutkan. Tujuannya sama sekali bukan untuk melawan Raja Naga Perak, tetapi untuk menarik perhatian yang terakhir dan mengulur waktu untuk berdua Long Hao. Semua orang hanya tahu bahwa naga itu melahirkan 9 putra, yang masing-masing berbeda, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Dewa Naga berubah menjadi 9 telur naga ketika dia jatuh, dan hanya setelah menetas dia membentuk 9 Raja Naga besar dengan ketenaran besar. Di dalam tubuh 9 orang, setiap orang memiliki kekuatan Dewa Naga yang sangat lemah. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi dan kekuatan Dewa Naga di tubuh 9 Raja Naga, mereka dapat dengan sempurna serap 2 raksasa di atas menara emas artefak suci, hantam dewa yang bertarung. Alasan utama mengapa dia mengikuti strategi Raja Naga Perak adalah transmisi suara dari jiwa kedua Long Hao tadi. Mereka bahkan memiliki gerakan yang lebih gila. Segera, dunia ini akan menyerah padaku. Pada saat itu, 8 Raja Naga dari kalian akan dilenyapkan olehku, dan kalian akan dimusnahkan, tetapi karena idiot Dewa Naga, 9 Raja Naga akan tidak menghilang setelah kematian, hanya akan berubah menjadi telur naga, menunggu penetasan kehidupan lain, kehidupan baru. Hanya dengan begitu, Anda akan menjadi Raja Naga Emas yang baru, dan semua yang Anda miliki hari ini, seperti ingatan dan kekuatan, akan hilang sepenuhnya. Sayang sekali, sayang. Dalam senyum Raja Naga Perak, itu secara bertahap menjadi gila dan ganas, tetapi dia tidak memperhatikan tindakan Long Hao dan mereka berdua. Di matanya, ancaman terbesar saat ini adalah Raja Naga Emas. Sayang sekali, bagaimana keputusan Raja Naga bisa sesuai dengan keinginanmu? Dengan kekuatanku, panggil naga itu. Dalam sekejap, kedua Long Hao meraung, dan ternyata mempersingkat garis, penuh kekuatan berisik dari udara tipis. Telapak antiknya, suaranya baru saja jatuh, tangan raksasa energi dikelilingi oleh pola naga kuno yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung mengabaikan kekuatan aneh dari kekosongan menara raksasa emas, tiba-tiba menembus kehampaan, dan meraih salah satu dari 2 kotak giok di atas langit. Pengadilan kematian. Dalam sekejap, Raja Naga Perak tampak terkejut. Melihat serangan gabungan Long Hao dan keduanya, dia mampu mengabaikan hukum dunia terlarang di menara emas. Dia segera menjadi marah, dan mengabaikan Raja Naga Emas. Melawan.
Bang! Dua kotak giok yang semula diamankan di atas menara raksasa emas perlahan-lahan terguncang oleh yang terakhir, dan mereka akan jatuh kapan saja. Tuan Naga, kalau begitu. Dalam sekejap, wajah Long Hao memerah, seolah-olah mereka telah menggunakan kekuatan hidup mereka, dan mereka membalik salah satu dari dua kotak batu giok dengan lembut. Salah satu dari mereka, di bawah goncangan kekuatan keduanya, perlahan jatuh dari langit. Itu tampak seperti kejatuhan yang sederhana, tetapi di sepanjang jalan, itu membawa gelombang-gelombang menakjubkan yang melampaui langit dan bumi, menyebabkan kegemparan saat ini. Berikan aku benda itu. Raja Naga Perak meraung, dan telapak tangannya memimpin untuk menepuk tubuh Raja Naga Emas di lautan, mencoba menghalangi gerakan Raja Naga Emas. Dan tubuhnya naik langsung ke udara, melayang di kehampaan, dan mengulurkan tangan untuk mencoba merebut kotak giok itu. Naga Perak melonjak, melilit platform naga kunci yang aneh dan menekannya ke tubuh naga Raja Naga Emas yang berubah. Kekuatan represif yang terkandung dalam belum pernah terjadi sebelumnya untuk Raja Naga Emas. Boom! Suolongtai bertabrakan dengan lautan emas, dan suara besar ditransmisikan di setiap kekosongan di sini. Namun, biarkan serangan menakutkan Raja Naga Perak yang cukup untuk menahan peringkat 9 reinkarnasi begitu kuat. Ketika jatuh dan lautan emas dari tekanan runtuh dan hancur, seberkas cahaya terang dikelilingi oleh topeng emas dan lunas seketika, menolak serangan yang terakhir, kekuatan represif yang besar. Itulah kekuatan artefak dan lunas. Pada saat yang sama, pita emas keluar dari laut lagi, dan melintas di posisi kotak giok seolah siap untuk pergi. Hahaha, kotak giok lunas Tiansu milik raja ini. Semuanya sudah berakhir. Saat tubuh Raja Naga Perak semakin dekat dengan posisi kotak giok, yang terakhir memutar telapak tangannya terlebih dahulu, dan kekosongan di sekitar kotak giok runtuh seketika, dan kekuatan unsur agung menyelimutinya dengan tiba-tiba, udara, tidak bisa bergerak. Kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen kaya penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Saya khawatir bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Untuk sesaat, senyum panik muncul di wajah Raja Naga Perak, dan pemandangan ini adalah tujuan utamanya. Sayangnya, ketika Raja Naga Perak tampak hampir gila, cahaya keemasan dan bayangan melintas melewatinya, dan kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen tiba-tiba terjepit oleh telapak tangan emas. Rusak, batu giok itu kotak yang berisi benda Dewa Naga juga dipegang di tangannya. Air mata, cairan keemasan yang menyilaukan memenuhi telapak tangan, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menahan kekosongan yang diselimuti elemen. Pada saat kontak, kulit dan tulang telapak tangan mulai meleleh pada saat yang sama, dan daging dan darah mulai berjatuhan. Adegan itu pernah mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas saat ini, itu sebenarnya tidak dapat menahan lelehnya kekuatan elemen seperti itu, dan telapak tangan yang awalnya lebar meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika dia memegang kotak giok, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Raja Naga Emas, bahkan jiwa, jauh di dalam darah, tidak bisa menahan perasaan gemetar, dan di telapak tangannya, ada juga sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah dia sedang memegang benda jahat yang bisa menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Tapi biarkan dua kekuatan kotak giok dan kekuatan elemen menyiksa Raja Naga Emas, tapi tidak ada jejak melepaskan di wajah mengerikan yang terakhir. Ini adalah harapan terakhir dari keluarga naga. Raja Naga Emas, kembalikan padaku, atau seluruh klan naga akan kukubur bersamamu. Melihat langkah putus asa Raja Naga Emas, Raja Naga Perak menyipitkan matanya sedikit dan meraung marah. Bahkan di bawah kemarahan itu, kegelisahan yang telah lama hilang muncul sedikit demi sedikit dari mata perak itu. Jika benda ini diperoleh oleh Raja Naga Emas, dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Raja Naga Perak telah mengalami kekuatan mengerikan dari kekuatan di luar kotak giok. Pada awalnya, tubuh dan kekuatan naga tingkat reinkarnasi 9 kali lipatnya sendiri dengan mudah dihancurkan dalam waktu setengah seperempat jam, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan elemen. Elemen itu mencuri kekuatan gadis berambut ungu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi penampilan umum yang terakhir. Adapun tubuh naga, untungnya, ada lunas, dan perlu waktu untuk membangunnya kembali. Sekarang Raja Naga Emas sudah begitu mati sehingga dia tidak akan melepaskannya, dia jelas berpegang pada tekadnya untuk memecahkan jaring. Melihat aura elemen yang kaya di sekitar Raja Naga Perak, Raja Naga Emas bergerak cepat sambil memegang kotak giok,
dan sentuhan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terus muncul dari mata emasnya. Jika ditunda seperti ini, tanpa menunggu Raja Naga Perak mengambil tindakan, dia akan sepenuhnya jatuh di bawah kekuatan misterius di sekitar kotak giok. Petik 2. Puff. Selama gerakan, kotak giok ditelan oleh Raja Naga Emas secara paksa. Pada saat yang sama, aura kuno dan agung yang melampaui langit dan bumi terpancar dari tubuh Raja Naga Emas sedikit demi sedikit. Itu adalah lingkaran cahaya berwarna zamrud. Lingkaran cahaya itu muncul, dan bahkan kelopak mata Raja Naga Perak bergetar hebat, dan pusing singkat tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu abadi. Kekuatan Raja Naga Perak, elemen-elemennya dilucuti. Saat berikutnya, suara tajam Raja Naga Perak menyapu, dan energi warna-warni langsung menyelimuti tubuh Raja Naga Emas. Nafas unsur Raja membuat nafas Raja Naga Emas menjadi bermartabat. Kalau begitu lihat, apakah elemenmu terkelupas lebih cepat, atau apakah Raja ini menyerap tulang Dewa Naga lebih cepat? Jika aku menang, nasibmu akan hancur. Begitu suara itu jatuh, sosok Raja Naga Emas itu bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu berubah menjadi kepompong emas raksasa, yang bahkan dikelilingi oleh cahaya zamrud, berdiri di udara dari udara tipis, dan mulai menyerap lunas Tiansu di dalam kotak giok. Namun, di kepompong raksasa emas, konfrontasi antara energi emas dan energi zamrud terus-menerus berkedip. Jelas, tidak mudah untuk menyerap Dewa Naga seperti itu. Sampai saat ini, Raja Naga Perak meraung seperti orang gila. Dia tidak menyangka Raja Naga Emas begitu licik. Melihat kepompong emas yang tidak bisa dihancurkan, kemarahan yang tak ada habisnya tersapu. Adegan yang telah saya rencanakan dengan cermat, pada akhirnya, benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Yaner, bunuh mereka untukku. Setelah menjadi marah, kekejaman di mata Raja Naga Perak seperti iblis pembunuh yang tidak berkedip. Jika bukan karena kebangkitan dua orang yang campur tangan, bagaimana mungkin rencana mereka yang sempurna bisa berubah seperti itu? Seorang pria lahir di surga dan bumi, mengapa kamu harus takut mati? Ketika Raja Naga meninggalkan Bea Cukai, kamu pasti akan mati. Menghadapi niat membunuh kejam yang keluar dari Raja Naga Perak, keduanya Long Hao tersenyum santai, seolah-olah hidup mereka telah berakhir. Jenderal berkata dengan senyum lega, tidak ada ketakutan di matanya, tetapi kelegaan yang langka. Ketika mereka mengikuti Raja Naga Emas untuk melawan suku-suku jahat di luar wilayah, bahkan di hadapan mereka yang berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Perak, mereka tidak takut untuk mundur. Sekarang, Raja Naga Perak, bagaimana mereka bisa diizinkan untuk mengirimkan? Kamu, bagaimana kamu mengabaikan hukum dunia terlarang di Menara Emas? Katakan, dan kamu akan lahir. Dalam sekejap, Raja Naga Perak yang kesal menjadi sedikit tenang, dan segera fokus perhatiannya pada keduanya pada tubuh bayangan tak bernyawa dan berfluktuasi. Karena mereka dapat hidup kembali, dan mereka dapat mengguncang salah satu dari dua kotak batu giok tadi, saya khawatir mereka telah menguasai rahasia di Menara Emas. Terlalu mudah bagiku untuk melenyapkan mereka berdua, tetapi dunia terlarang surga dan bumi di Menara Emas benar-benar rumit. Sekarang Raja Naga Emas mulai menyerap lunas Tiansu. Jika dia tidak dapat memperoleh kehendak Dewa Naga di kotak giok lain, pertempuran berikutnya mungkin akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Jika kamu ingin membunuh, bunuh, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Long Hao dan keduanya sama sekali tidak serakah untuk hidup dan takut mati, secara langsung mengabaikan ancaman Raja Naga Perak dan memohon kematian. Kekuatan elemental, curi ingatan. Sial, kenapa tidak ada yang seperti itu? Untuk sementara waktu, bahkan jika Raja Naga Perak secara paksa memeriksa ingatan keduanya dengan kekuatan Tong Xuan, tidak ada catatan tentang dunia terlarang. Kedua orang ini jelas telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Hahaha, Raja Naga Perak, tunggu saja ajalmu. Meskipun Raja Naga Perak mencoba yang terbaik, tetapi tidak mungkin. Long Hao dan keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yaner, bisakah kamu menurunkan benda itu? Setelah beberapa kali lemparan tidak berhasil, kegilaan dan kebanggaan di mata Raja Naga Perak perlahan menghilang. Dia mengangkat alisnya, menatap gadis berambut ungu yang linglung di sampingnya, dan bertanya dengan lembut. Entahlah, gadis berambut ungu itu menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi kekuatan di Menara Emas. Petik 2. Pada saat ini, kegelisahan di hati Raja Naga Perak juga berangsur-angsur meningkat.
Jika tidak ada solusi, saya khawatir kita hanya dapat membangun lorong dengan tubuh naga Long Hao dan kekuatan sumbernya lagi, dan naik ke puncak menara lagi, tetapi jika ini masalahnya, pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, aku bisa mencobanya. Melihat ekspresi cemas dari Raja Naga Perak, gadis berambut ungu itu menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu serahkan pada Yaner." Mendengar ini, Raja Naga Perak tidak bisa menahan tawa gembira. Gadis berambut ungu itu hanyalah seorang gadis naga yang dia kenal dari Zukun pada awalnya, dan dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkapnya, berharap untuk melatihnya sebagai tubuh naga berikutnya dan alat untuk membantunya menyatukan klan naga. Tapi belum lama ini, saya melangkah ke tempat ini dengan gegabah, dan hampir hancur oleh jejak kehendak Dewa Naga. Artinya, pada saat itu, garis keturunan naga kuno di tubuh gadis berambut ungu bermutasi, dan ternyata menjadi langsung menelan jejak kehendak Dewa Naga. Setelah itu, Raja Naga Perak mengubah pemahamannya tentang yang terakhir. Tapi yang tidak bisa diubah adalah dia akan tetap menjadi penolong terbaik untuk membantu dirinya sendiri mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, keberadaannya hanya untuk mencapai dirinya sendiri. Rambut ungu panjang di belakang gadis berambut ungu perlahan berkibar, dan segera lingkaran ungu memenuhi tubuhnya. Di masa lalu, kehampaan dunia terlarang surga dan bumi, yang cukup untuk menghancurkan dan melenyapkan semua makhluk hidup, sebenarnya telah menjadi sunyi saat ini, dan tidak ada serangan yang terjadi. Rasanya seperti kehendak sang Dewa Naga pada gadis berambut ungu menolak semua ancaman dan membiarkan yang terakhir seperti berjalan di tanah, dan bahkan ada semburan panggilan di kehampaan. Untungnya aku tertinggal. Melihat postur gadis berambut ungu itu, Raja Naga Perak juga tersenyum dan berkata, "Lepaskan dariku. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan tertinggi Tuhan, aku tidak bisa mematahkan kepompong raksasa emas ini. Selama itu bisa menghalangi langkahmu yang melahap, perselisihan sipil ini, kemenangan tetap milikku, kepadaku." Yin saat Raja Naga membalikkan tangannya dan menutupi hujan, dia terus-menerus menyerang kepompong raksasa emas. Serangan-serangan yang mengguncang langit dan bumi itu terlepas, dan seluruh kepompong raksasa emas terguncang, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dengan bantuan beberapa tanda retakan samar, Raja Naga Emas dapat terlihat samar-samar, dan tampaknya dalam keadaan sekarat. Itu tidak terlihat seperti menelan lunas sama sekali, tetapi lebih seperti dimakan lunas. "Hahaha, kakak, bukankah kekuatan tulang Dewa Naga sesuatu yang bisa kamu telan hari ini? Tubuh naga hancur, lunas yang cocok untukmu tidak ada lagi, dan bahkan kekuatannya hanya pada level dari 9 reinkarnasi. Sepertinya kali ini, bahkan Tuhan ada di pihakku." Melihat pemandangan ini, senyum Raja Naga Perak menjadi semakin mengerikan. "Kupas untukku." Dalam sekejap, seberkas cahaya perak menyembur keluar dari dada Raja Naga Perak, dan segera dibangun di luar kepompong Raja Naga Emas. Sebuah kekuatan yang sangat murni perlahan mengikuti berkas cahaya perak itu, dari raksasa emas itu menyelinap keluar dari kepompong dan mengalir ke Raja Naga Perak. Orang ini benar-benar dapat mengisolasi perlindungan kepompong raksasa emas dan menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Pada saat ini, senyum di wajah Long Hao langsung mengeras. "Api hidupmu, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukung Raja Naga Emas." Petik 2. "Tapi jangan khawatir, aku tidak tega membunuhmu dengan mudah. Lagi pula, kamu mencoba yang terbaik untuk menghancurkan perbuatan baik Raja ini. Aku akan membuatmu tidak dapat bertahan hidup atau mati." Petik 2. Jeritan bergema di bagian langit dan bumi ini. Pada saat ini, suhu di bagian kekosongan ini menjadi kering dan panas sedikit demi sedikit, seolah-olah ada aura suci yang membakar yang menembus lapisan kehampaan. Belenggu dari belenggu, bergegas ke sini. "Paman, murid yang tidak berbakti, sudah terlambat." Ketika tiga sosok Xiaoyan muncul di ruang ini, Xiaoyan meraung keras pada posisi kepompong raksasa Raja Naga Emas yang telah diserang oleh Raja Naga Perak, yang dalam keadaan mati suri. "Saya melihat Raja Naga Emas sekali, negara adidaya yang dulu begitu baik padanya sekarang diambang kematian. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh berkas cahaya perak, dan hidupnya dalam bahaya setiap saat." Setelah Xiaoyan dan ketiganya memasuki monumen batu Dewa Naga, mereka berguling-guling. Butuh banyak waktu untuk memecahkan ilusi, jadi penundaannya sangat lama. Murid Xiaoyan sekarang ditempati oleh kemarahan yang tak ada habisnya, dan kemarahan itu sudah meletus seperti gunung berapi yang tak terkendali. Xiaoyan,
Petik 2. Xiao Yan. Petik 2. Jangan gegabah, Raja Naga Perak ini sangat kuat. Petik 2. Tidak mungkin untuk melawan. Pada saat ini, Cailin tidak melepaskan telapak tangan Xiao Yan, dan bahkan ketika dia merasakan kemarahan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di dada Xiao Yan, dia tiba-tiba meraih tubuh Xiao Yan yang gemetar dengan kemarahan yang ekstrim, mencoba menghentikan yang terakhir. Xiao Yan berbakat dan kuat, tetapi ketika menghadapi pria kuat seperti Raja Naga Perak yang telah berdiri di puncak dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki. Raja Naga Emas adalah pamanku, dan sekarang dia dalam keadaan sekarat. Jika aku tidak muncul, aku khawatir semua orang dari golongan Raja Naga Emas akan dimakamkan di sini. Tidak bisa dihindari. Mata Xiao Yan, kemarahan terus meningkat. Kami tahu, tetapi jika kamu melalui seperti ini, paling banter, tidak ada bedanya dengan mati. Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka secara alami mengetahui tingkat keparahan situasi saat ini, dan itu mendesak. Dia harus mati. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat normal, tetapi bahkan menatap Raja Naga Perak dari kejauhan, aura samar di sekelilingnya membuat Xiao Yan gemetar, bahkan tubuhnya sendiri. Semua kekuatan telah menjadi sunyi, dan dipadatkan saat ini. Seolah yang berdiri di depannya bukanlah seorang gadis, melainkan raksasa yang tak terlukiskan. Kekuatan keduanya tidak pada level yang sama-sama sekali, tidak sama sekali di dunia yang sama. Itu seperti semut yang hidup di dasar sumur sepanjang tahun, tiba-tiba meninggalkan dasar sumur dan datang ke tanah tak berujung. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga benar-benar membalikkan kognisi Xiao Yan. Apakah kamu tidak tahu temperamennya? Bersiaplah. Melihat ekspresi serius Cailin untuk pertama kalinya, Yun Yun tersenyum manis. Namun, sebelum Cailin bisa mengeluarkan suara, Yun Yun langsung membangkitkan esensi darah di tubuhnya, memberikan kekuatan reinkarnasi besar pada jejak Dewa Bunga di antara alisnya. Setelah itu, jejak Dewa Bunga, yang telah redup dan kusam, dikejutkan oleh kekuatan Dewa Naga di Menara Emas di kejauhan, atau panggilan esensi darah Yun Yun. Pada saat ini, sedikit hantu yang mempesona menyebar dari jejak Dewa Bunga, dan kemudian bersembunyi di belakangnya. Sosok itu sangat ilusi dan kabur, seperti hantu, tetapi bayangan bunga dan benang sari yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membuat Yun Yun jelas merasa. Ini adalah bentuk sejati dari Dewa Bunga. Hanya saja Yun Yun tidak tahu apakah jejak Dewa Bunga ditarik oleh apa yang disebut kekuatan Dewa Naga atau kekuatan lain. Pada saat ini, jejak Dewa Bunga di tengah alis sebenarnya adalah memberinya kekuatan reinkarnasi tanpa akhir. Kekuatan seperti itu, bukan. Ini seperti siklus normal. Namun, meskipun kekuatan ini kuno dan kuat, itu tidak seperti yang disebut kediaman dewa. Dibandingkan dengan Raja Naga Perak, kekuatannya hampir sama. Dibandingkan dengan kediaman dewa, tampaknya kekurangan beberapa kekuatan, aura dan kekuatan kediaman dewa. Piton menelan 10 warna. Menghadapi pemandangan yang begitu indah, Cailin juga melihat roh ular 10 warna di tangannya, dan kemudian roh ular 10 warna berkedip dengan cepat, dan kemudian berbaring dengan patuh di telapak tangan Cailin. Dengan enggan. Anak kecil, aku butuh kekuatanmu. Cailin membawa wajah cantiknya ke sisi roh ular si Cai, berbisik. Roh ular 10 warna tampaknya tahu apa yang dimaksud Cailin, berbalik untuk melihat Raja Naga Perak di kejauhan, dan memandang Xiao Yan, seolah secara naluriah menyadari ancaman besar. Memutar tubuh ular yang indah, sedikit menggigit jiwa skala warna, dan memulai perpaduan nyata dari 10 warna. Dalam sekejap, seekor ular sanca raksasa dari langit dan bumi yang dikelilingi oleh kilau 10 warna juga diam-diam merangkak di belakang Cailin, menyaksikan Raja Naga Perak di kejauhan. Phantom of the Flower God, 10 warna Sky Swallowing Python, dan Xiao Yan dari Endless Flame Lions adalah pertempuran yang cukup besar. Melihat pertempuran lawan, Raja Naga Perak mengalihkan perhatiannya dari Naga Emas. Raja, tapi suram ada seringai di wajahnya. Raja Naga Perak, aku ingin kamu membayar hutangmu dengan darah. Sebelum dia bisa mengurus menara raksasa emas di sampingnya dan 2 Long Hao yang disiksa oleh Raja Naga Perak, murid Xiao Yan langsung menjadi merah, dan dia sudah diliputi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Seni semu ilahi, dewa api bersinar di dunia. Hampir tanpa ragu-ragu, nyala api suci di seluruh Xiao Yan langsung menyala, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala seperti nyala api setinggi langit,
langsung mengambil langkah besar penghancuran, menukik ke arah Raja Naga Perak. Kekuatan elemen, kupas, menghadapi serangan marah Xiaoyan, Raja Naga Perak tidak berbuat banyak, dia hanya mengangkat jarinya dan menunjuk sedikit ke arah Xiaoyan. Sebuah kecemerlangan perak yang mempesona berkedip-kedip dari ujung jari, dan dalam kecemerlangan unsur yang kaya, naga perak yang meraung dikelilingi oleh kekuatan warna-warni bisa terlihat samar-samar. Kecemerlangan perak yang mempesona langsung bertabrakan dengan raksasa api di belakang Xiaoyan. Begitu mereka menyentuhnya, mereka dapat dengan jelas menemukan bahwa kecemerlangan perak yang menyilaukan masih memiliki keunggulan dalam serangan mereka. Pada saat tumbukan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiaoyan perlahan padam seperti lilin. Raksasa api besar itu juga runtuh dalam beberapa napas. Seperti binatang lapar, ia terus menggigit, mengikis tubuh, daging, dan darah Xiaoyan. Kekuatan peringkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah, berkah dari api suci 9 warna, dan keterampilan bertarung peringkat Dewa Semu yang diberikan kepadanya oleh para tetua sebagai serangan, pukulan dahsyat di bawah restu dari 3 kekuatan, di mata Raja Naga Perak, itu tak tertahankan seperti kekuatan semut, satu serangan. Xiaoyan hari ini, ketika menghadapi Raja Naga Perak, tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mencoba menggunakan setengah langkah dari peringkat 9 reinkarnasi untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi dengan setengah kaki, saya khawatir seluruh dunia 1000 besar juga hanya Xiaoyan sendirian. Untuk sementara waktu, pertempuran antara keduanya perlahan menjadi sunyi, dan Xiaoyan dan Raja Naga Perak tampaknya sedang mempersiapkan semacam kartu truf nyata. Air mata, sementara Xiaoyan bergerak seperti ini, Cailin dan Yunyun adalah yang pertama menerobos kekuatan elemen berbintik-bintik yang dikerahkan oleh Raja Naga Perak dan menyelamatkan Long Hao dan keduanya. Kekuatan kedua orang ini berada di sekitar peringkat 9 reinkarnasi, yang merupakan kekuatan yang diperlukan untuk pertempuran ini, dan ini juga merupakan gagasan bahwa Xiaoyan diam-diam diteruskan kepada kedua wanita itu. Sudah waktunya untuk bekerja. Long Hao dan keduanya melihat fluktuasi luar biasa pada Cailin dan Yunyun, dan mereka sedikit terkejut, tetapi mata mereka sangat serius. Untuk secara paksa mengguncang salah satu dari 2 kotak batu giok, mereka berdua telah benar-benar menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka. Meskipun mereka diselamatkan oleh 2 wanita dari siksaan Raja Naga Perak, tapi pertempuran antara Xiaoyan dan Raja Naga Perak, tetapi juga tidak berdaya. Kekuatan reinkarnasi yang sangat kering di dalam tubuh. Biarkan mereka saat ini, kosong memiliki kekuatan peringkat, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Petik 2 petik 2. Setelah menyelamatkan 2 pria kuat, Cailin juga menemukan bahwa kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka tidak dapat dipulihkan dengan pil obat dan zat lainnya, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam pertempuran ini, tampaknya mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Itu, Xian. Tekanan di hati Cailin meningkat pesat, dan ketika dia hendak memperkuat Xiaoyan, Yunyun yang ada di sampingnya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap gadis berambut ungu yang sedang berdiri, melangkah ke kehampaan tak berujung di kejauhan, berkata dengan heran. Xian, gadis ini, apa yang terjadi? Cailin mendengar kata-kata itu dan mendongak dengan cepat. Yang terakhir memiliki ingatan yang mendalam tentang Xian karena Akademi Kanaan Benua Doki dan hal-hal lain. Xian hari ini, seluruh tubuh menjadi lebih dan lebih indah dan kecil, penampilan seorang gadis, tetapi pikirannya kabur, seolah-olah dikendalikan oleh beberapa kekuatan kuno, bahkan di belakang kepala yang terakhir, ada kristal perak samar lapisan-lapisannya menjulang. Adapun situasi saat ini dari tubuh yang terakhir, saya khawatir itu disebabkan oleh apa yang disebut kehendak Dewa Naga. Gadis ini seharusnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak, tetapi tidak ada banyak ancaman, jadi mari kita kendalikan. Raja Naga Perak masih harus bertanya padamu. Dan Long Hao tampaknya sedikit terkejut. Kekuatan Raja Naga Emas itu Raja Naga Perak yang baru saja diserap sengaja ditinggalkan oleh Raja Naga Emas, dan tujuannya mungkin untuk membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya. Oke, setelah kedua wanita itu selesai berbicara, tubuh mereka lepas landas dan kembali langsung ke sisi Xiaoyan. Di kejauhan, di tubuh Raja Naga Perak yang indah, potongan sisik naga perak jatuh, benar-benar mengubah semua ruang di sini menjadi pemandangan pasang surut perak.
Lautan emas dan Suolongtai yang dilemparkan oleh Raja Naga Emas telah sepenuhnya musnah, dan artefak ilahi juga tergeletak dengan tenang di tanah, sedikit terbakar. Angin, guntur, api, air, elemen mencakup semua hal, udara lembab dan fluktuasi elemen yang tidak dapat dikenali tampaknya melemahkan kekuatan Xiao Yan yang menyamar. Semburan api suci yang langka meletus di tubuh, dan bahkan 3 inti ember lainnya bergetar. Di bawah tangan penguasa elemen, Raja Naga Perak, hampir semua serangan atribut elemen seperti angin sepoi-sepoi, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Hanya mengandalkan kekuatan 4 atribut dan api suci tidak dapat mengguncang Raja Naga Perak. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk menandingi Raja Naga Perak. Terakhir kali dia menggunakan kekuatan iblis, kontrol dan persepsi Xiao Yan tentang kekuatan iblis telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, menghadapi lawan yang lebih kuat, darah iblis ditekan oleh Xiao Yan di kedalaman, tubuhnya muncul tanpa tekanan. Setan, Fang adalah ancaman terbesar bagi beberapa kekuatan. Setidaknya, dalam kognisi Xiao Yan, kekuatan iblis tidak akan pernah menyerah jika dia belum menyentuh pembangkit tenaga listrik dalam kategori dewa. Itu benar, kebetulan raja ini masih bermasalah dengan kenyataan bahwa setelah memerintah klan naga, dia tidak memiliki guru elit. Hari ini, kalian bertiga akan dimusnahkan di sini, dan kemudian aku akan menggunakan jiwaku untuk memurnikan boneka naga raja. Tubuh Raja Naga Perak bangkit perlahan, dan ada pusaran perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setiap pusaran perak mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk menembus dunia. Selain kekosongan ini yang sudah diisi dengan fluktuasi unsur yang tak terhitung jumlahnya, seluruh dunia dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Setidaknya, dengan 3 orang saat ini, tidak ada yang bisa menahan aura kehancuran ini. Iblis, menghadapi ancaman kematian yang tak terbatas, Xiao Yan memasang wajah muram. Api dan kekuatan lain di tubuhnya perlahan memudar, dan bayangan hijau gelap dari roh jahat bersembunyi di belakangnya dan mengelilinginya. Di bayangan hijau gelap kejahatan, ada jubah hitam jenaka yang panjangnya hampir 1000 meter. Di bawah jubah hitam, ada hantu dan tulang putih bengkok yang membentuk bingkai besar berbentuk manusia. Jubah melambai, terbaca www, Kansu. Tampaknya ada semacam bayangan iblis yang melampaui kekuatan Raja Naga Emas dan Perak di atasnya, tetapi itu hanya sekilas. Untuk sesaat, jubah iblis muncul di tubuh Xiao Yan lagi, dan nafas iblis yang tak ada habisnya mengelilingi Xiao Yan, membuat Xiao Yan tidak takut akan ancaman apapun. Piton menelan 10 warna, Cailin mengangguk diam-diam, dan kemudian mendengus dingin, dan ular sanca raksasa di dunia melonjak bersama di belakangnya. Tubuh besar dan ramping itu sedikit terpelintir, dan ada jejak warna-warni yang tertinggal di sepanjang jalan, yang semuanya mengandung racun yang mematikan. Suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Merasakan dingin di wajah Cailin dan kemarahan tak berujung di benak iblis Xiao Yan, Yun perlahan mengulurkan telapak tangannya dan berdiri di udara, senyumnya yang menyedihkan dipenuhi dengan gelombang, kematian yang terasa seperti rumah. Bunuh! Suara tanpa fluktuasi emosional keluar dari mulut iblis Xiao Yan, dan segera 3 bayangan megah meledak seperti menutupi langit dan membantai Raja Naga Perak. Boom! Mereka bertiga bergabung untuk bertindak bersama, dan fluktuasi energi yang dihasilkan di sepanjang jalan hampir mencapai tingkat keterkejutan tertentu. Saat panjang jubah iblis bertambah, aura yang lebih jahat dan destruktif tersapu dari jubah iblis sedikit demi sedikit. Meskipun jubah iblis hari ini masih terkondensasi oleh kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan, semuanya ilusi, tetapi Xiao Yan merasa bahwa item ini pasti memiliki hubungan yang dalam dengan kekuatan iblis. Jika Anda bisa mendapatkannya sendiri, Anda tidak akan terkalahkan di peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan langsung terbakar, dan api jahat hijau tua melonjak, memenuhi setiap bagian tubuh iblis Xiao Yan, dengan rakus mengabaikan segala sesuatu di dunia ini, seolah-olah mengikuti dengan meningkatnya penggunaan iblis oleh Xiao Yan, tubuh dan temperamen yang terakhir semakin dekat dan dekat dengan iblis yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dengan Xiao Yan sekali lagi mengaktifkan kekuatan iblis, dan bahkan memadatkan jubah iblis dengan begitu kokoh, area gelap yang bukan milik dunia 1000 besar dan ras jahat di luar dunia. Di jurang yang awalnya gelap dan mati, tiba-tiba ada serangkaian suara menderu yang mengerikan, dan gelombang energi yang melonjak terus berkedip, seolah-olah di bawah semacam ancaman, tanpa sadar terbangun.
Tetapi di ujung langit dan bumi ini, ada sekelompok kekuatan cair hitam pekat seperti koloni semut hitam, menyerang sedikit demi sedikit. Kengerian mengerikan yang dihasilkan di sepanjang jalan dapat dipelajari dari dunia. Itu adalah fluktuasi ras jahat dari luar wilayah. Jubah iblis disentuh lagi. Pada saat ini, suara yang sedikit lega terdengar di kehampaan yang tak berujung. Keluarga Xiao saya dapat memiliki keturunan ini. Dan raja ini sangat puas, tetapi saya khawatir hal yang paling jahat ini tidak dapat diturunkan kepadanya. Raja Kegelapan, maaf. Suara lain yang dipenuhi rasa bersalah bergema perlahan. Lord of the Fallen, kamu tidak harus menjadi seperti ini. Apa yang terjadi saat itu bukan salahmu. Tindakanmu layak untuk persahabatan abadi klan Xiaoku. Cepat atau lambat, klan Xiaoku pasti akan membuatnya menjadi seperti itu. Orang-orang membayar banyak harganya. Menghadapi suara yang dipenuhi rasa bersalah ini, suara pembunuhan yang membenci segalanya tersapu lagi. Bersiaplah, kali ini, klan jahat ekstrateritorial tampaknya bertekad, dan ingin sepenuhnya menghapus dunia bawah. Meskipun pasukan yang datang kali ini penuh dengan aura yang akrab, tetapi satu-satunya yang tidak melihat pemimpinnya. Napas. Sayang sekali. Sementara keduanya berbicara seperti ini, suara tenang menyapu dengan lembut, dan pada saat suara itu keluar, makhluk gelisah di jurang bawah juga menjadi sunyi. Turun, darahnya mendidih sedikit, seolah menyambut raja mereka. Reinkarnasi dari beberapa kehidupan pada akhirnya akan berakhir, jadi mari kita bertarung, tahun-tahun ini. Mendengar aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi, suara pembunuh dan kejam yang asli tiba-tiba bergerak sedikit. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata ini, aku tidak bisa menghentikanku dari luar area yang dewa ini lakukan. Petik 2. Dan aku memiliki undead yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, dan aku tidak pernah memiliki rasa takut. Petik 2. Malaikat yang jatuh, berkumpul. Iblis menyerang. Suara samar itu jatuh, dan di seluruh dunia yang redup, ada aliran aura jahat dan jahat yang terus-menerus, dan pasukan gabungan dari jumlah itu seperti belalang. Fluktuasi yang mengerikan, jantung berdebar. Raja Pluto, Raja Kegelapan, Raja Malaikat Jatuh, Dewa Kematian. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda dapat melindungi orang-orang tua dan abadi dari klan Xiao. Kami telah sepenuhnya menangkapnya, dan ketika pasukan jahat di kejauhan mulai bergerak, satu demi satu suara kebencian yang melampaui langit dan bumi perlahan-lahan tersapu. Aura jahat tak berujung yang tersembunyi di bawah suara ini tidak pernah dimiliki oleh Raja Naga Emas dan Perak saat ini. Xiao Yan, kamu. Di dalam tablet batu Dewa Naga, kedua wanita itu menyaksikan tindakan Xiao Yan, dan kelopak mata mereka melompat dengan hebat. Jubah iblis di tubuh yang terakhir tampaknya adalah iblis yang nyata, dan itu menyusup ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, dan bahkan jiwanya, tengah. Beri aku sedikit waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera membekukan seluruh tubuhnya di udara, seolah-olah dia telah tenang. Tapi dengan tindakan Xiao Yan, aliran air di kulit yang terakhir kekuatan api iblis dan jubah iblis secara bertahap meningkat dan bergabung. Xiao Yan tahu bahwa jika dia menggunakan semua kekuatan iblis di tubuhnya untuk melakukan pukulan mematikan, dia pasti bisa mengancam pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat 9, tapi dia tidak akan bisa mengguncang Raja Naga Perak yang telah mencapainya, puncaknya. Sekarang situasinya dalam bahaya, mereka hanya memiliki satu kesempatan. Dan dengan penggunaan kekuatan iblis lagi kali ini, Xiao Yan memiliki kecenderungan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Kedua wanita itu saling memandang dan segera bergerak lebih dulu. Hantu Huasen dan ular piton menelan 10 warna melambai. Fluktuasi dari keduanya juga sangat menakutkan, tetapi dibandingkan dengan Raja Naga Perak di kejauhan, itu masih lebih buruk, banyak jarak. Tidak peduli apa bakat dan kekuatanmu, tidak ada yang bisa mengubah hasil hari ini. Melihat tindakan hampir putus asa dari dua wanita di samping Xiao Yan, mata perak Raja Naga Perak yang dalam melonjak sedikit, dan pusaran mutlak terus mengalir keluar dari pusaran di sekelilingnya, kekuatan menekan semua orang sedikit demi sedikit. Segera, sepasang tangan batu giok dengan cepat terlipat di depan mereka bertiga, seolah-olah mereka sedang membangun dan mengembangkan beberapa metode segel kuno. Dunia ini telah lama dipenuhi dengan kekuatan unsur Raja Naga Perak. Setelah dinyalakan oleh yang terakhir, saya khawatir akhir Xiao Yan dan ketiganya hanya akan dihancurkan. Namun,
Raja Naga Perak tampaknya tidak berniat untuk membiarkan mereka bertiga pergi dengan mudah. Telapak tangannya melonjak, dan kekuatan yang lebih mempesona perlahan muncul. Ho, langkah. Raja Naga Perak yang tampaknya bersahaja tiba-tiba memicu gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan unsur yang sangat kaya membuat kedua wanita itu sangat sulit bernapas. Saat berikutnya, kabut darah samar muncul di seluruh kekosongan, seolah-olah seluruh ruang akan meledak di saat berikutnya. Cailin 10 warna. Cailin mengerutkan kening pada ini, tetapi karena fakta bahwa Long Hao dan keduanya berada di tepi menara raksasa emas, mereka masih mengangkat tangan batu giok mereka. Cahaya tiba-tiba melindungi kedua Long Hao. Di sisi lain, melihat seluruh tubuh Xiao Yan, kekuatan elemen mengerikan itu harus ditelan dan dicerna sedikit demi sedikit. Segel darah Dewa Naga. Sampai saat ini, naga tulang berwarna darah dengan tubuh melebihi 10.000 kaki dan benar-benar menutupi seluruh langit, tiba-tiba menghilang dari langit warna darah dan gelombang energi keluar dari bentuk, bercokol di atas kepala semua orang. Tidak ada kulit, daging atau bahkan sisik naga di tubuh naga tulang berwarna darah, hanya ada potongan tulang putih yang berkilau dengan energi berbintik-bintik. Ada tanda gelombang kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menakutkan di blok tulang semacam itu, tetapi dada dan kepala naga tulang berwarna darah sedikit runtuh, seolah-olah mengandung semacam kekuatan penghancur yang kuat. Melihat naga tulang berwarna darah yang kejam ini, senyum di wajah Raja Naga Perak menjadi semakin mengerikan. Ini adalah hewan peliharaan sempurna yang dia ukir dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ketika memerintah klan naga, itu telah membantu dirinya sendiri menelan dan melenyapkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari reinkarnasi 9 kali lipat akan dihancurkan dalam sekejap mata di depan mereka. Untuk sementara waktu, energi di seluruh kekosongan menjadi mendidih, seolah menyambut kedatangan naga tulang raksasa. Volume besar, kehancuran yang kuat, kekuatan elemen, dan perasaan tercekik yang langka mengalir ke wajah, seolah-olah tidak ada yang bisa menahan yang terakhir, dan fluktuasi kematian menjadi semakin intens. Kekuatan semacam ini, menghadapi situasi fana seperti itu, mata Kailin dan Yun Yunmei dipenuhi dengan tekad pada saat yang sama, dan bayangan besar energi di sekitar mereka perlahan menunjukkan tanda-tanda pembakaran spontan. Sampai sekarang, aku khawatir hanya dengan meledakkan 2 bayangan energi kita dapat mengulur waktu untuk Xiao Yan. Meskipun energi ini dipadatkan oleh kerja keras mereka, tapi mereka percaya pada Xiao Yan. Setan Xiao Yan menemui jalan buntu di udara, api hijau tua dan jubah iblis di belakangnya terbakar dan melambai seperti orang gila, dan mereka tampaknya menginspirasi Xiao Yan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam. Penampilan itu jelas sedang berkembang, kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Raja Naga Perak. Apa itu iblis? Apa itu kekuatan? Apa itu kehancuran yang sebenarnya? Dilahirkan kembali dari kehancuran, iblis Xiao Yan sepertinya dibuang ke negara yang tidak dikenal dengan lambaian jubah iblisnya di belakangnya. Keduanya mulai berbicara perlahan, dan sepertinya faktor iblis sudah tidak aktif di tubuh mereka. Di bawah tekanan besar dari Raja Naga Perak, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka tampak lebih gila. Dengan cepat bergabung menjadi anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, membuat kekuatan iblis hari ini semakin jahat, iblis dari zaman kuno pulih sedikit demi sedikit. Yun, naga tulang berwarna darah yang dilemparkan oleh Raja Naga Perak sangat luar biasa. Cailin buru-buru mendengus, dan tanpa ragu-ragu, dia memimpin piton raksasa 10 warna di belakangnya, dan bertabrakan langsung dengan tulang berwarna darah, naga di atas langit. Dan pergi. Kekuatan elemen dalam kekosongan telah sepenuhnya dinyalakan oleh naga tulang berwarna darah. Setelah meledak sepenuhnya, mereka tidak akan memiliki vitalitas. Dan sumber kekuatan untuk menyalakan elemen adalah naga tulang berwarna darah yang bercokol di langit dan memandang rendah semua makhluk. Bagaimanapun caranya, sekarang mereka harus mengulur waktu untuk Xiao Yan. Boom! Bayangan anggun dari Dewa Bunga dan ular piton telan 10 warna meledak ke langit dalam sekejap, tetapi fluktuasi energi mengerikan yang dipancarkan oleh ledakan keduanya benar-benar menguap pada saat berikutnya. Perasaan, seperti ditelan oleh kekosongan di tulang naga berwarna darah. Cahaya berwarna darah yang menghancurkan terus membesar perlahan dalam skala warna dan mata indah Yun, dan kekuatan kabut darah yang tak terhitung dikombinasikan dengan ledakan kekuatan elemen membuat seluruh kekosongan berdengung. Puff! Darah merah cerah perlahan mengalir di sepanjang bibir merah kedua wanita itu, tetapi untungnya,
ada 2 serangan Seon yang diblokir, yang tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada kedua wanita itu. Raja Naga Perak diam-diam melirik 2 wanita yang terluka, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan yang tidak bergerak di udara. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Raja Naga Perak bercokol di atas kepalanya, dan dia perlahan berjalan menuju iblis Xiao Yan yang dalam keadaan tenang. Ziyan akan bersentuhan dengan kotak giok kehendak Dewa Naga, dan kepompong raksasa emas Raja Naga Emas juga diserap oleh dirinya sendiri. Sekarang kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk membantunya benar-benar maju ke puncak. Dengan datangnya postur destruktif dari Raja Naga Perak, kekosongan tempat Xiao Yan berada juga mulai berubah. Cairan hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah, seperti batu padat yang naik dari tanah, mengelilinginya, di tempat tidurnya penuh. Pasir hijau gelap memenuhi bebatuan di sekitarnya, seolah-olah kekuatan iblis sedang menjaga Xiao Yan. Itu sangat kokoh sehingga mengejutkan. Apakah ini yang disebut kekuatan iblis? Itu sangat kuat, tapi kamu belum sepenuhnya mengendalikannya. Dan jenis batu dan pasir ini juga termasuk elemennya. Tepat setelah Raja Naga Perak selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dari keramaian. Pada saat berikutnya, saya hanya bisa melihat puncak dunia ini dalam kekaburan, dengan sinar cahaya berwarna-warni, menggambar tanda gas unsur berwarna-warni di kehampaan seperti kilatan di wajan, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan, melesat pergi. Meskipun sinar elemennya kecil, serangan yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan serangannya diam. Kedua wanita, Long Hao dan yang lainnya, termasuk Ziyan, yang telah mencapai puncak menara emas, semuanya memegang senjata mereka, nafas saat ini. Tampaknya di bawah tanda ki kematian ini, dia sekuat Xiao Yan, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Pergi dan selamatkan si Yan dulu. Kailin tiba-tiba menoleh, menstabilkan luka di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk tidak memperhatikan pemandangan yang begitu menghancurkan, dan berkata kepada Yun Yun dengan ekspresi bermartabat. Petik 2. Yun Yun tidak berbicara, tetapi tubuhnya berdiri di tanah dan tidak pernah bergerak, dan sudut bibirnya, yang sudah berlumuran darah, memancarkan senyum menyedihkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aku tidak akan pergi. Yun Yun perlahan menggelengkan kepalanya, mengangkat tangan gioknya yang ramping, dan perlahan memegangnya di antara alisnya. Sampai sekarang, saya khawatir saya hanya bisa mencobanya. Dapatkah saya menggunakan hidup saya sendiri untuk menginspirasi jejak Dewa Bunga dan mengakhiri malapetaka ini? Yun Yun tidak memiliki kepercayaan diri dalam tindakan yang menghancurkan seperti itu, tapi, dia tidak tahan, menyaksikan kekasihnya mati di depannya. Ini adalah idenya, aku percaya padanya. Jika dia mati, aku akan mengikutinya. Melihat tubuh halus Yun Yun gemetar perlahan, bahkan tindakan gila untuk binasa, terutama yang terakhir tingkat merah di mata yang indah adalah menyedihkan, dan Kailin juga banyak bicara. Keluarga Medusa teguh, bahkan jika dia memiliki kebanggaan yang tak ada habisnya dalam darah dan tulangnya, setelah Xiao Xiao lahir dan pernikahan diadakan di benua Doqi, dia sudah sepenuhnya menjadi milik yang terakhir, dan apa yang dia katakan sekarang bukanlah yang terakhir, sedikit palsu. Ayo pergi. Dalam sekejap, kedua wanita itu menyeret tubuh lemah mereka dan berjalan langsung menuju Long Hao. Mereka percaya bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Boom! Serangan itu bertabrakan, dan suara dengungan yang memekakkan telinga tiba-tiba berubah menjadi riak energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, dan fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk memicu kiamat yang sebenarnya. Bagaimana bisa? Akibat dan suara ledakan perlahan mereda, tetapi Raja Naga Perak melihat sosok manusia hidup di udara yang hancur di bawah. Boom! Lonceng keras yang menyerupai zaman kuno bergema di langit dan bumi, menyebabkan Raja Naga Perak dan Naga Tulang Merah bergerak sedikit, dan bahkan kuali api raksasa yang dikelilingi oleh 9 warna muncul di sampingnya, udara, dan tiba-tiba menyelimutinya. Di ruang kuali Dewa Api, Raja Naga Perak hanya merasa bahwa kendalinya atas elemen langit dan bumi untuk sementara rusak. Api suci yang tak terhitung jumlahnya, memanggang sedikit demi sedikit, membakar tubuh dan jiwanya. Flame God Cauldron. Melihat adegan ini, wajah Raja Naga Perak mulai terlihat mengerikan. Semut yang bisa dicubit sampai mati sesuka hati, apakah begitu sulit untuk dihadapi? Bahkan Raja Naga Perak tidak tahu kekuatan suci Yan Shending.
Dia hanya tahu bahwa itu milik klan Xiao. Kemampuan ofensif dan defensifnya terintegrasi, dan kekuatan pertahanannya menakutkan. Hanya seorang idiot yang menjaga dirinya sendiri dan mencuri dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa yang mendominasi ras naga? Keluarlah, kuali Dewa Api untuk sementara mengikat Raja Naga Perak di bawah kain kafan, dan tidak diragukan lagi membeli cukup waktu bagi Xiao Yan untuk melepaskan pukulan yang menghancurkan. Serangan terkuat milik iblis. Itu, kubus iblis. Bukankah benda ini digunakan untuk mengisi kekuatan iblis? Kedua wanita di Cailin, yang menyelimuti Ziyan sedikit di kejauhan, menggelengkan kepala sedikit. Di sisi lain, Ziyan, yang sudah mampu mengalahkan kehendak Dewa Naga, menyaksikan Xiao Yan dan Raja Naga Perak bertarung, dan mata ungunya menjadi gelisah. Sosok itu, begitu akrab. Siapa aku? Di mana aku? Ziyan memegangi kepalanya dengan tangannya, matanya terbelalak, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Lapisan kristal di belakang kepalanya juga perlahan-lahan melonjak, seolah-olah itu akan benar-benar runtuh. Gadis kecil, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, ekspresi Long Hao mengembun. Mereka hanya ingin melangkah ke dalam kekosongan menara raksasa emas lagi, tetapi menemukan bahwa sosok Ziyan di depan mereka telah menghilang, dan yang terakhir adalah menunjukkan semacam kecepatan luar biasa, terbang menuju ujung lain dari kehampaan. Fluktuasi, ledakan tadi terlalu kuat, menyebabkan darah di bibir kedua wanita itu sangat mencolok. Bahkan Long Hao terlibat, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, mata mereka terkunci pada hal yang sama. Seorang gadis kecil dan cantik bergerak cepat, menggesek ke arah posisi Xiao Yan dan Raja Naga Perak. Lingkaran emas pucat terus-menerus mengelilingi Ziyan, tetapi tubuh halus yang terakhir juga sedikit bergetar di bawah ledakan. Di mata ungu asli Gubo, ada juga sentuhan rasa kuno dan kompleks. Tampaknya berjuang keras. Bakat dan potensimu sangat kuat, tapi bagaimana kamu bisa menjadi musuhku sekarang? Tapi aku bukan orang idiot di pusat dunia manusia itu. Aku tidak akan membiarkan keberadaan yang mengancamku tumbuh secara sewenang-wenang. Jadi, sambut kematianmu. Bahkan jika seluruh tubuh untuk sementara diikat dan diselimuti oleh kuali Dewa Api, tekanan pada tubuh Raja Naga Perak sangat berkurang, tetapi yang terakhir tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Raja Naga Perak meremas pergelangan tangannya, dan kekosongan di sekitar Xiao Yan langsung runtuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan yang dihasilkan oleh runtuhnya kekosongan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lubang hitam, yang meledak sepenuhnya di depan Xiao Yan. Pada waktu bersamaan, ada cibiran di wajah iblis Xiao Yan, dan dia segera memegang benda yang tampak seperti hati yang gelap gulita di kedua tangannya dan mencoba mendorongnya keluar perlahan. Xiao Yan hari ini, untuk menyingkat serangan iblis ini, tidak dapat menahan serangan Raja Naga Perak sama sekali, dan hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk hati, dengan cepat memadatkan kekuatan iblis di tangannya. Boom! Pada saat ini, kepala Ziyan tiba-tiba muncul dengan kristal perak tak berujung, gerbang kristal, yang dengan mudah dihancurkan oleh kehendak Dewa Naga di tubuh yang terakhir, dan segera terbang ke Raja Naga Perak dan Iblis Xiao Yan. Di tengah, saya mencoba menarik perhatian keduanya dengan diri saya sendiri. Serangan yang mereka berdua kondensasi sekarang telah melampaui tingkat peringkat Dewa Semu. Begitu mereka meledak di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan krisis nyata. Boom! Dalam sekejap, hati iblis di tangan iblis Xiao Yan perlahan memadat dan terbentuk, dan aura unsur di tangan Raja Naga Perak benar-benar matang. Apakah kamu masih Ziyan yang kukenal? Kamu ingin membantu Zhou untuk menyalahgunakan kekuatan iblis dalam iblis Xiao Yan dengan cepat memudar, dan kelelahan yang langka muncul di hatinya. Melihat tindakan putus asa Ziyan, dia hanya bisa secara paksa bersorak dan meraung pada Ziyan. Aku, Xiao Yan, maafkan aku. Dia memiliki anugerah menyelamatkan hidupku, rahmat pencerahan, seperti yang kamu katakan, aku tidak bisa menjadi orang yang kejam. Aku tidak bisa, awasi dia tanpa daya. Mati di depanku, bahkan jika itu adalah kejahatannya yang keji. Ziyan langsung melintas di luar kuali Dewa Api, perlahan membuka tangannya, mencoba memblokir serangan Xiao Yan. Bagus. Siapa yang akan melindungi bencana yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh Raja Naga Perak kepada klan Naga, dan bahkan para elit yang tak terhitung jumlahnya kalah dalam perselisihan sipil klan Naga. Dia harus mati hari ini. Siapapun yang berhenti, siapa yang akan mati?
Kesadaran iblis Xiaoyan mulai menjadi kabur. Dia tahu bahwa jika dia berlarut-larut seperti ini, kesempatan yang dia ciptakan dengan susah payah akan hancur dalam satu gerakan, dan iblis itu akan mati. Jantung di telapak tangannya secara bertahap menjadi gelisah, sepertinya dia akan melepaskan diri dari belenggu kapan saja. Untuk menyingkat hal ini, Xiaoyan sudah kelelahan, begitu dia pingsan, pertempuran pasti akan berakhir dengan kegagalan. Xian, minggir. Pada saat ini, Kailin dan Yun Yun berseru. Sekarang Raja Naga Perak diikat oleh kuali Dewa Api, dan kekuatannya telah anjlok. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jika dia melewatkan kesempatan terbaik ini, saya khawatir situasi pertempuran akan menjadi cemas lagi. Maaf, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku juga. Saat dia berbicara, Xian tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, dan air mata di matanya perlahan menetes, tampaknya bahkan karena kekuatan naga. Kehendak Tuhan. Setelah melepaskan diri dari kendali Raja Naga Perak, beberapa ingatan lemah masih mempengaruhi pikiran Xian. Raja Naga Emas adalah pamanku, dan Raja Naga Perak dengan sengaja merencanakan untuk membunuhnya. Tak terhitung senior dari keluarga naga meninggal secara tragis di tangan Raja Naga Perak. Kebencian ini tidak pernah dibagikan, bahkan kamu. Dengan serangan melarikan diri, dan Raja Naga Perak yang berjuang untuk menerobos belenggu kuali Dewa Api, Xiaoyan tampaknya telah membuat keputusan besar, mencoba yang terbaik untuk menahan napas dan kemarahannya. Selain itu, lihat ke belakangmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sesuatu yang lebih rendah dari binatang sepadan dengan usahamu? Melihat Xian yang tidak bergerak, Xiaoyan tersenyum, kuali Dewa Api di belakang dipindahkan, jelas memakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bel kuno yang renyah berbunyi, dan tiba-tiba kembali ke cincin Kaisar Yan milik Xiaoyan. Waktu terbaik untuk menyerang telah menghilang. Ini pemandangan yang manis, tapi apakah raja ini membutuhkan belas kasihanmu? Mati bersama saja. Sihir semu, ledakan elemen. Pada saat Xian dan iblis Xiaoyan berbicara seperti ini, Raja Naga Perak, yang dalam keadaan tenang ditekan oleh kuali Dewa Api, tiba-tiba mencibir, dan ada banyak fluktuasi elemen agung di sekujur tubuhnya. Bakar sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa melakukan seni dewa sendirian, dan sekarang serangan kemarahan Raja Naga Perak jelas berada di atas seni dewa semu, sangat dekat dengan kategori seni dewa. Apakah kamu puas? Raja Naga Perak adalah orang gila yang putus asa. Ekspresi Xiaoyan tenang, dan hati iblis di tangannya meledak dengan niat bertarung yang mengerikan. Melihat serangan yang menghancurkan seperti itu, Xian juga perlahan tersenyum masam, dan kehendak Dewa Naga di seluruh tubuhnya mulai menyala secara spontan. Jelas, pada saat ini, sekuel dari Raja Naga Perak sebelumnya, merusak kenangan semua dalam tubuh, menghilang, tapi sudah terlambat. Situasi saat ini semua ditimbulkan sendiri. Biarkan semuanya berakhir dengan sendirinya. Kotak giok berisi kehendak Dewa Naga berkedip dari Xian, yang sepertinya ingin menggunakan hidupnya untuk membuka kotak giok, melepaskan kekuatan yang menghancurkan segalanya, dan menenangkan semuanya. Tidak perlu, ini adalah pertarungan iblisku. Hancurkan aku. Menghadapi tindakan Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung meraih pinggang Willow yang dipegangnya, dan segera menyapu bersih seluruh tubuhnya. Kekuatan penindasan, dengan santai melemparkannya ke posisi 4 orang di belakang. Hati iblis di telapak tangan juga perlahan tersapu saat suaranya jatuh. Dalam sekejap, dua serangan muncul bersama di ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan dunia berubah warna. Dadada. Kekuatan elemen di sekitar Raja Naga Perak langsung menjadi mendidih, dan kemudian di bawah kendalinya yang halus, itu berubah menjadi istana Naga Perak yang mempesona. Ada garis-garis cahaya berwarna-warni, seperti semacam fluktuasi mengerikan yang melampaui segalanya, dan mereka jatuh dari langit dalam sekejap mata, menggantung seperti duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengaum ke arah Xiaoyan yang tampak gila, di kejauhan. Serangan mengerikan itu menyebabkan seluruh kekosongan bergetar sedikit, dan hati dua wanita Cailin di kejauhan tidak bisa tidak menyebutkan di tenggorokan mereka, dapatkah tingkat serangan ini dilawan oleh kekuatan iblis Xiaoyan? Dengan penindasan Raja Naga Perak, tubuh, kulit, tulang, dan bahkan jiwa iblis Xiaoyan semuanya merasa dihakimi dan dipenjarakan. Keringat dingin hijau tua perlahan menetes dari dahinya. Xiaoyan segera menundukkan kepalanya, dan menatap hati iblis yang sedikit berputar di telapak tangannya.
Hampir semua kekuatan di tubuhnya dicurahkan terus-menerus. Kekuatan suci api, kekuatan jiwa, kekuatan air, kayu, dan guntur, dan kekuatan yang terkumpul di tubuh hati iblis di telapak tangan, hampir gado-gado. Tetapi kekuatan berisik seperti itu berkumpul di hati iblis, tetapi itu tidak memengaruhi kemurnian hati iblis, seolah-olah kekuatan ini hanyalah makanan untuk menambah energinya yang luar biasa. Menyusul serangan iblis Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, warna hijau tua perlahan muncul di dunia ini. Tampaknya bahkan nafas kuno di kehampaan bisa mencium telapak tangan iblis Xiaoyan. Kekuatan destruktif seperti itu. Raja Naga Perak, hutang darah dibayar dengan darah. Dengan tindakan Raja Naga Perak, iblis Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah pukulan terakhir. Seluruh kekosongan bergetar sedikit, tetapi melihat pemandangan ini, wajah iblis Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, dan telapak tangannya benar-benar ditarik keluar, seolah-olah dia sedang memamerkan karya agungnya yang paling membanggakan kepada dunia. Memadatkan hati iblis yang sekarang menjadi pukulan terkuatnya. Hancurkan aku. Detik berikutnya, sebelum Raja Naga Perak bisa bereaksi, gelombang kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari murid merah iblis Xiaoyan, dan dia segera melepaskan hati iblis sepenuhnya. Energi hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti mulut jurang yang besar, melepaskan napas iblis yang tak ada habisnya, menyebar seperti lautan yang mengerikan, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Boom! Saat berikutnya, serangan dari kekuatan seluruh istana naga perak dan hati iblis benar-benar bersentuhan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang memusnahkan segalanya dalam sekejap pecah. Tingkat gerakan bertarung itu membuat orang berdebar-debar. Suara dengungan yang menghancurkan bumi tersapu, dan kekuatan yang menghancurkan menyatu menjadi badai dimensional di udara mereka berdua, mendatangkan malapetaka di mana-mana, seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa dapat dicekik sesuka hati. Hati iblis meledak, tetapi menempati setengah dari badai dimensi. Energi hijau gelap seperti cairan kental, dan langsung melekat pada kekuatan unsur yang diberikan oleh Raja Naga Perak. Kekuatan iblis mengamuk dan menghancurkan. Fluktuasi menyebar seperti riak, tetapi mereka tidak dapat menembus batas-batas kekuatan elemen, menyebabkan kegelisahan batin beberapa orang di kejauhan meluas dengan cepat. Sesaat kemudian, dengan pecahnya serangan yang menghancurkan, ketika energi penghancur mengamuk sedikit demi sedikit, menara raksasa emas, yang berada dalam keadaan tenang di kejauhan, langsung meledak dengan aura mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Riak energi emas kuno melonjak, mendorong semacam kekuatan di luar kognisi manusia, dan ternyata di bawah tatapan semua orang, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh dua serangan ini sepenuhnya dimusnahkan dengan mudah. Tampaknya bagian dari langit dan bumi ini adalah tempat di mana Dewa Naga beristirahat. Semua kekuatan yang secara terbuka menentang Dewa Naga akan ditekan oleh menara raksasa emas. Karena serangan mengerikan seperti itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan misterius, semua orang kecuali Raja Naga Perak menahan napas dan menatap kehampaan bengkok yang berdiri sedikit di atas tanah. Di mana ada bayangan hitam abadi, dan bayangan samar menjulang. Bukankah itu sudah mati? Saat fluktuasi energi mereda, dalam kehampaan bengkok di bawah, sosok yang hampir setengah cacat diselimuti genangan darah, dan suara Raja Naga Perak dipenuhi dengan kejutan. Meskipun serangan tadi benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan misterius di menara raksasa emas, paksaan langit dan bumi yang dihasilkan di sepanjang jalan istana Naga Perak akhirnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang secara akurat mengenai tubuh Xiaoyan. Jenis energi yang terkontaminasi dengan kekuatan elemen, dan itu berasal dari tangan Raja Naga Perak, sudah cukup untuk menghancurkan tubuh iblis Xiaoyan. Namun, setelah konfrontasi yang begitu sederhana, penilaian Raja Naga Perak terhadap pengetahuan Xiaoyan masih sangat tinggi. Keturunan keluarga Xiao ini memang luar biasa dalam kekuatan dan temperamen, tapi sayangnya berakhir di sini. Puff! Serangan kuat yang memadatkan kekuatan hidupnya langsung dimusnahkan. Merasa bahwa tubuh terkena energi unsur Raja Naga Perak, wajah Xiaoyan langsung menjadi pucat, dan tidak ada jejak darah. Keberadaan, bahkan pada tubuh yang sudah sekarat, terdengar semburan suara patah tulang yang menusuk, ditransmisikan dari tubuh. Sampai sekarang, bahkan Xiaoyan tidak bisa menghentikan Raja Naga Perak. Dia dikalahkan. Raja Naga Perak akan membunuh semua orang di sini, dan kemudian mengambil kehendak Dewa Naga di tangan Xian. Pada saat itu,
Bahkan jika Raja Naga Emas berhasil keluar dari bea cukai, itu mungkin akan membentuk situasi yang sangat serius. Ini benar-benar bodoh. Raja Naga Perak tidak ingin membuang waktu untuk Xiao Yan, yang terluka parah dan diambang kematian. Tujuannya adalah Ziyan, dan bahkan kehendak Dewa Naga di tangan yang terakhir. Hanya dengan mendapatkan benda ini kegelisahan batinnya akan benar-benar hilang. Dengan kebijaksanaan Raja Naga Perak, tentu saja dia tidak akan membiarkan variabel Raja Naga Emas mengancamnya. Selama dia mendapatkan kehendak lengkap dari Dewa Naga dan bekerja sama dengan darah kehidupan semua orang di sini, itu sudah cukup untuk benar-benar melucuti Raja Naga Emas dengan kekuatan elemen. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Raja Naga Perak bersinar dengan keserakahan yang tak tertandingi, dan dia perlahan menatap gadis berambut ungu yang dijaga oleh bayangan, terutama kotak giok yang tenang di tangan giok yang terakhir. Menyegarkan dan terpesona. Jika kamu menginginkan kekuatan seperti ini, maka injaklah mayatku. Semua kekuatan iblis telah mereda, kelemahan, dan rasa lemah terus-menerus menyerang pikiran Xiao Yan. Bahkan tubuh melekat pada energi unsur berbintik-bintik itu, kulit merah, daging kabur, dan bahkan tubuh yang dapat melewatinya. Ini tak terlukiskan bekas luka, lihat tulang yang tersembunyi di bawahnya. Di atas tulang hari ini, energi unsur Raja Naga Perak diduduki, dan rasa sakit yang menembus ke dalam jiwa satu demi satu terus menyiksa pikiran Xiao Yan. Dan dalam postur yang terluka parah, terutama di belakang Xiao Yan, tulang dada yang mengendalikan koneksi seluruh tubuh sebenarnya hancur berantakan oleh serangan Raja Naga Perak barusan, dan seluruh tubuh menjadi lemah seperti hancur berantakan. Rasa sakit dan kesedihan yang intens membuat kesadaran Xiao Yan kabur dengan cepat, dan bahkan kekuatan tiga pembuluh darah utama di tubuhnya sekarang menetes ke tanah, menyebabkan seluruh tubuh tiba-tiba terdistorsi. Tingkat keparahan cederanya benar-benar mengerikan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah binasa. Hari ini, Xiao Yan mungkin hanya mengandalkan obsesi terakhir dalam pikirannya untuk berdiri tegak. Xiao Yan. Melihat tubuh infiltrasi Xiao Yan, yang sangat dekat dengan ambang kematian, suara-suara yang menusuk hati dan mendesak keluar dari mulut kedua wanita itu. Melihat adegan ini, Ziyan, yang terlindung oleh tangan terbuka Xiao Yan, semakin merasakan kesedihan di hatinya, matanya langsung menjadi basah dan merah, dan rasa bersalah yang mendalam muncul di hatinya. Berikan padaku, dan aku bisa membuatmu mati bersama. Kamu ingin mati. Suara Raja Naga Perak belum sepenuhnya jatuh, dan aku melihat Ziyan, yang dilindungi oleh Xiao Yan di ambang kematian, bulu matanya yang ramping perlahan berkedip, dan kemudian kotak giok yang perlahan dipegang oleh tangan giok itu tiba-tiba bergetar, ledakan hampir awal langit dan bumi terbuka. Halo Kunoki tampaknya menyusup sedikit dari kotak giok. Dia ingin menjadi seperti Raja Naga Emas, langsung menelan kehendak Dewa Naga. Tapi dia lupa bahwa Raja Naga Emas berani melahap lunas Tiansu, itu karena Raja Naga Emas memiliki kekuatan untuk menyaingi segalanya sebelumnya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sekarang Ziyan meniru seperti ini, tidak diragukan lagi kematiannya sendiri. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Hanya mencari jalan buntu. Konyol kalau kau ingin melahap seluruh kehendak Dewa Naga tanpa kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Menghadapi tindakan Ziyan, Raja Naga Perak sangat meremehkannya. Tapi tidak apa-apa, hanya dalam kasus ini jejak kehendak Dewa Naga yang dilahap oleh Ziyan kembali ke tempatnya dan membentuk wujud yang utuh. Kehendak Dewa Naga. Kamu gila, apakah kamu tahu apa yang kamu makan? Xiao Yan menyeret tubuhnya yang bisa runtuh kapan saja, menoleh dan meraung ke arah Ziyan di belakangnya. Bahkan karena kemarahannya, sudut mulutnya mengeluarkan genangan darah keruh, dan bahkan penglihatannya menjadi kabur. Maaf, situasi saat ini semua salahku. Tapi aku tidak ingin kau mati. Gadis di belakangnya menjadi tersedak, bahkan kulit dan jiwanya ditelan oleh kekuatan suci yang meluap dari kotak giok, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk menahan tangannya, air mata sudah menyebar ke seluruh pipinya. Mari kita mati bersama. Raja Naga Perak mengangkat tangannya perlahan, naga tulang berwarna darah, dan kekuatan elemen melonjak bersama, menyerang mereka berdua sedikit demi sedikit, dan nafas kematian dengan cepat diperbesar di mata keduanya. Di bawah kekuatan elemen yang menguasai langit dan bumi, semua perlawanan tidak berguna seperti semut. Sepertinya itu hanya akan terjadi di saat berikutnya. Del, api kehidupan yang membara di sekitar Cailin dan Yunyun di kejauhan, mencoba melonjak ke arah Xiao Yan dan meledak,
bahkan jika mereka berdua binasa, mereka tidak akan pernah melihat Xiaoyan jatuh di sini seperti ini, tapi saat dia bergerak, dia putus asa dihentikan oleh Long Hao. Sebelum Cailin dan Yunyun menoleh dan mengeluarkan suara dengungan besar, seperti semacam aura dominan yang melampaui semua aturan, tiba-tiba memenuhi seluruh kekosongan. Suara itu, kekuatan semacam itu, seperti Raja Naga yang telah tidur untuk waktu yang lama, terlahir kembali setelah bertahun-tahun bereinkarnasi. Dong dong dong, kepompong raksasa emas akhirnya hancur total pada saat ini, dan berubah menjadi matahari keemasan cerah yang berkedip-kedip di dunia ini. Sosok emas yang sedikit ilusi langsung muncul di depan Raja Naga Perak, menghancurkan tubuh Xiaoyan dan Xian turun. Segera setelah yang terakhir muncul, kekuatan unsur yang diberikan oleh Raja Naga Perak menguap dari udara tipis, dan suara kemarahan yang besar perlahan-lahan tersapu. Terlebih lagi, dengan munculnya sosok ini, semacam paksaan aneh muncul di seluruh dunia. Tuan, Paman Tuan, melihat sosok ilusi yang bermandikan lingkaran emas, Xiaoyan perlahan mengeluarkan suara lemah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh dari udara tipis, dan matanya perlahan tertutup. Sekarang Raja Naga Emas telah berhasil keluar dari Bea Cukai, misinya juga berakhir. Kali ini, untuk melawan Raja Naga Perak, dia melakukan yang terbaik, dan luka di tubuhnya terlalu serius. Namun, jika bisa dipulihkan, kekuatan iblis sudah cukup untuk dikuasai sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Kekuatannya sendiri juga akan menerobos lagi, tentu saja, ini semua hal yang akan datang. Ledakan, di antara sinar cahaya keemasan, seorang pria yang mengenakan gaun emas perlahan berbalik ke arah Xiaoyan, dan sinar cahaya lembut langsung melindungi Xiaoyan, dan bahkan kehendak Dewa Naga, yang mulai berkedip di tangan Xian di belakangnya, disegel lagi. Anak kecil, terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, serahkan padaku. Melihat sosok kurus yang hampir jatuh ke tangan Raja Naga Perak untuk mengulur waktu, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi serius. Namun, tidak sulit untuk menemukan bahwa naga yang mampu menumbangkan segalanya ini memiliki fluktuasi yang hampir gila pada pupilnya saat ini. Jika dia mengambil langkah di malam hari, begitu Xiaoyan dan yang lainnya mengalami kecelakaan, harganya akan terlalu besar. Raja Naga Emas, melihat pemandangan ini, suara tajam Raja Naga Perak menyapu seluruh dunia. Keluhan kami, serta bencana ras naga, akan sepenuhnya berakhir dalam pertempuran ini. Matahari terik keemasan yang luas muncul di langit, dan suara dominan yang membenci segalanya terdengar lagi, tetapi suara yang terakhir dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang ekstrim. Raja Naga Perak secara terang-terangan memprovokasi perselisihan sipil di klan naga, memusnahkan banyak elit klan naga, dan sekarang menyakiti Xiaoyan seperti ini, yang membuat rasa bersalah dan kemarahan Raja Naga Emas terus meningkat. Tuan Naga, benar-benar pulih. Pada saat ini, dua Long Hao di bawah memiliki perasaan gembira yang memenuhi mata mereka dengan air mata yang memenuhi tubuh mereka. Raja Naga Emas di masa jayanya, belum lagi Raja Naga Perak, bahkan jika itu adalah malaikat pembantai dari kerajaan malaikat, itu adalah eksistensi yang setara. Kekuatan semacam itu telah melampaui kategori puncak dunia ini, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Bahkan Raja Naga Perak hari ini tidak dapat dibandingkan. Xiaoyan, untuk sementara, tiga gadis Cailin mengepung Xiaoyan yang sedang koma, suara mereka bergetar. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Raja Naga Emas, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pembakaran kekuatan elemen membuat kekuatan abadi di tubuh Xiaoyan tidak dapat bergerak, tulang batang tubuh patah, del. Cedera terlalu parah, tapi untungnya cedera itu untuk sementara dihentikan. Aku benar, melihat lingkaran cahaya berwarna zamrud di belakang Raja Naga Emas, ada pandangan suram di mata Raja Naga Perak. Hal yang paling kukhawatirkan telah terjadi. Orang ini benar-benar melahap lunas Tiansu dalam waktu singkat, bakat dan kekuatannya, bahkan jika tubuh naga dihancurkan, tidak dapat ditutupi. Setelah kamu mati, aku akan mengabadikan telur nagamu di depan tablet batu Dewa Naga di makam naga, sehingga kamu dapat menghabiskan selamanya dalam pertobatan sebelum kamu bangun di lain waktu. Setelah kamu menetaskan bayi baru, kamu akan tetap menjadi adik perempuan Raja Naga Emasku. Tapi hari ini, kamu harus menggunakan hidupmu untuk menebus kejahatan keji yang kamu lakukan. Raja Naga Emas perlahan berjalan keluar dari matahari keemasan, dan wajah tampan yang semula dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa dipelajari dari dunia.
Jangan malu, Raja Naga Perak memandang Raja Naga Emas dalam keadaan marah, mencibir, dan kemudian sisik naga perak di sekujur tubuhnya, dan bahkan kepala yang terakhir memancarkan lingkaran cahaya samar. Retakan, tanpa ragu-ragu, kecepatan Raja Naga Emas meledak, cakar naga emas keluar dari tangannya, dan naga tulang berwarna darah yang dibanggakan oleh Raja Naga Perak hancur berkeping-keping. Kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya tersebar sesuka hati, dan kekosongan ini akan benar-benar terguncang. Sekarang Raja Naga Emas, yang melahap tulang Dewa Naga, mungkin tidak lagi berada di peringkat 9 reinkarnasi, tetapi telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.